Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Walif dengan NIM H05211068, Program Studi Peternakan Kelas B Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Di kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video kolaborasi dengan Bapak Dr. Muhammad Rohmadi MHum yang membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mengapa kita harus berbahasa Indonesia? Baik lisan maupun tulis. Jadi teman-temanku ya hebat dan luar biasa. Kita itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Teman-temanku ya hebat dan luar biasa. Mengapa kita akhirnya harus memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Karena untuk menyatu padukan satuan-satuan individu yang berada di berbagai wilayah, di berbagai perkotaan, ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun kebinekaan, ya, membangun persatuan, membangun kesatuan bangsa dan negara kita. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Ini tentu memiliki suku, ras, golongan, dan juga agama yang bervarian. Tentu saja dalam berkomunikasi ini memerlukan sebuah strategi komunikasi, strategi tutur yang santun untuk bisa memadukan, menyatukan, dan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pilihan yang harus kita jaga, kita lestarikan. Karena dengan bahasa persatuan kita akan mampu menyatu padukan dalam berbagai dimensi yang tentu saja akan bisa menjadi salah satu titik temu bagaimana kita nanti bisa melakukan komunikasi yang baik, strategi tutur yang baik, dan tentu ini akan memberikan dampak yang sangat nyata. Oleh karena itu, Mbak Eris dan kawan-kawan, mari kita upayakan bagaimana kita melestarikan bahasa Indonesia itu dengan satu, memahami eksistensi bahasa Indonesia di Indonesia tercinta ini. Bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa kebinekaan kita yang menyatukan berbagai suku, yang menyatukan berbagai ras, yang menyatukan berbagai golongan, yang menyatukan berbagai ragam bahasa, yang menyatukan berbagai ragam agama menjadi satu kesatuan. Nah, ini menjadi titik temu yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun persatuan Indonesia. Dari video tersebut, seharusnya kita lebih bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, dalam penggunaan bahasa tersebut, kita harus menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Kita pasti sering mendengar himbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, apakah kita mengetahui bagaimana konsep untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak orang menganggap bahwa bahasa yang baik adalah bahasa yang benar. Begitupun sebaliknya, bahasa yang benar adalah bahasa yang baik. Atau kita sering mendengar istilah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun tidak tahu bagaimana konsep untuk berbahasa yang baik dan benar tersebut. Diperoleh suatu kejelasan bahwa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik belum tentu bahasa Indonesia yang benar. Sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar belum tentu merupakan bahasa Indonesia yang baik, karena semua itu tergantung pada situasi pemakaian dan kaidah yang berlaku. Pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah penggunaan yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia mempunyai banyak ragam. Jika kita menggunakan ragam resmi dalam situasi non-resmi, mungkin bahasa yang digunakan menurut tata bahasa baik, tetapi ragamnya tidak tepat. Begitu juga misalnya jika dipakai ragam lisan dalam laporan resmi, pasti akan terkesan janggal. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang baik menurut ragamnya dan benar menurut tata bahasanya. Dengan mengingat semua itu, yang dimaksud dengan menguasai bahasa adalah dapat menggunakan ragam bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Dibutuhkan keahlian khusus untuk mengkolaborasikan konsep yang baik dan konsep yang benar, agar jalannya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sekaligus mengikuti kaidah kebahasaan yang berlaku.
Tadi saya sempat mengatakan bahwa dibutuhkan keahlian khusus untuk meramu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang saya maksud adalah keterampilan kita dalam melihat situasi yang sedang berlangsung pada saat bahasa diproduksi. Dengan demikian, kita dapat memilih ragam bahasa apa yang akan kita gunakan dalam komunikasi dan berbicara. Mengenai ragam bahasa, kita mengenal ragam bahasa berdasarkan media pengantar dan ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Ragam berdasarkan media pengantar merupakan ragam yang dibagi atas ragam lisan dan ragam tulisan. Dan berdasarkan situasi pemakaian, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi ragam bahasa formal dan semi-formal, dan juga bahasa non-formal. Sehingga kita akan mendapatkan kolaborasi ragam tulis formal, semi-formal, dan non-formal. Kemudian, ada ragam lisan formal dan ragam lisan semi-formal, serta ragam lisan non-formal. Terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita kali ini akan membahas pada ragam lisan yang disesuaikan dengan ragam berdasarkan situasi pemakaian, yakni ragam formal, semi-formal, dan non-formal. Bahasa yang baik cenderung menggunakan kosakata-kosakata yang tidak baku dan selalu meninggalkan imbuhan yang ada. Ragam ini akan kita temui pada ragam lisan non-formal. Sedangkan ragam bahasa yang benar selalu menggunakan kosakata baku dan memiliki pola kalimat dengan fungsi sintaksis yang lengkap. Dan ragam ini biasanya akan kita temui pada ragam lisan formal. Karena penggunaan bahasa yang formal di situasi yang sebenarnya non-formal atau menggunakan bahasa yang tinggi pada situasi-situasi yang seharusnya menggunakan bahasa yang rendah. Ketika berada dalam situasi yang formal, saat kita mungkin sedang berada dalam lingkungan kerja, misalnya, atau sedang mempresentasikan sesuatu, pasti kita akan menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang benar. Namun demikian, dalam praktik berbahasa, suatu saat kita akan dipertemukan pada situasi yang menuntut kita untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Namun, dapat direalisasikan dengan tidak menanggalkan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Di sini kepekaan kita dalam membaca situasi atau konteks pembicaraan sangat diperlukan. Dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, untuk apa kita berbicara, dan pada saat apa kita berbicara. Itu akan menentukan setinggi apa kadar bahasa yang baik yang kita gunakan dan setinggi apa kadar bahasa yang benar yang kita gunakan. Bagaimana cara kita meramunya menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebahasaan yang ada. Jadi, terampil dalam membaca situasi adalah kunci sukses berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya, fungsi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak terlepas dari fungsi bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah merupakan bahasa pemersatu yang dapat menjadi alat komunikasi antar masyarakat karena mudah dipahami dan sudah mendarah daging di masyarakat kita. Karena banyaknya bahasa daerah yang tersebar, yang tidak semua masyarakat mengerti, maka bahasa Indonesia menjadi penghubung masyarakat saat berkomunikasi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya akan mempermudah kita saat berkomunikasi dengan orang lain, karena bahasa yang mungkin mudah dipahami dan lebih familiar di telinga kita. Dewasa ini, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, karena tergantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang disebut bahasa gaul. Bahkan tidak sedikit orang yang menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi, baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan benar. Seiring perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul tersebut terhadap bahasa Indonesia dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, perlu adanya usaha saat ini untuk menanamkan dan menumbuhkan kebanggaan dan pemahaman serta kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kita dapat mengambil contoh pada perubahan zaman sekarang, yaitu dengan adanya media sosial dan melalui aplikasi penyedia berbagai buku bacaan atau novel. Sebenarnya media sosial tersebut sangat bagus untuk mengembangkan minat baca masyarakat. Tetapi biasanya isi novel tersebut ada yang menggunakan bahasa yang tidak baku, yang tidak sesuai dengan KBBI, melainkan dengan menggunakan bahasa gaul. Hal ini menyebabkan bahasa Indonesia kurang berkembang di masyarakat.
Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia supaya tidak terbawa arus pengaruh budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia dibutuhkan sikap positif yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa luar dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan masuk ke Indonesia. Di era globalisasi ini, sedikit demi sedikit bahasa Indonesia sudah mulai menghilang karena adanya pengaruh bahasa asing yang lebih digemari oleh kalangan milenial agar terlihat lebih keren atau lebih modern. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.